Dari yang dulunya begini, sekarang jadi begini. Lihat deh, Desa Keban Agung dan Desa Tanjung Karangan di Muara Enim. Dua desa ini jadi semakin maju setelah adanya pembinaan dari PT Bukit Asam lewat program yang keren, yaitu Eco Agroautomation. Program ini adalah budidaya tanaman berbasis otomasi yang ramah lingkungan, yang tujuannya untuk mendukung program penghijauan dan reklamasi perusahaan-perusahaan tambang. Tapi emangnya gimana sih program ini bisa merubah wajah kedua desa dan juga nasib para penduduknya? Mas Febri, ini di kebun ngapain nih sambil main HP nih Mas? Iya nih Mbak Anas, ini kita lagi coba aplikasi Smart Life. Oke. Terus di sini kita coba pakai Sprinkle 2. Hidup, dia nyala. Oke, otomatis dipencet dari aplikasi. Betul. Saya boleh cobain nggak nih Silakan. Mas Febri? Wih, langsung. Secara otomatis dia hidup. Otomatis hidup. Oke, canggih ya berarti Iya, ya. ketika teman-teman tidak ada di lokasi, kita masih tetap bisa melakukan perawatan tanaman. Ini merupakan bentuk dari perannya Bukit Asam ke kita. PTBA itu membantu yang pertama pembuatan nursery atau rumah bibit. Terus juga ada bantuan pembuatan dari sumur, yang mana sumur ini merupakan kebutuhan wajib bagi kita. Yang selanjutnya juga ada bantuan itu berupa solar cell. Solar cell ini yang kita manfaatkan untuk penyiraman, karena awalnya kita menggunakan listrik, tentunya itu dampak positif bagi kami, khususnya di dalam perhitungan keuntungan kita. Juga mereka membantu penyiraman secara otomatis, yang bisa dilihat tadi di awal, itu merupakan bantuan dari PTBA. Kita ini wilayah yang dikelilingi oleh pertambangan. Kita Mbak Nanas berusaha untuk menghidupkan masyarakat ini melalui kegiatan yang berhubungan dengan tambang. Salah satunya tadi penghijauan atau penanaman kembali tanaman pasca tambang. Yang tadi masyarakat tidak ada pekerjaan bisa kita berdayakan dalam pembibitan dan reklamasi tambang tadi. Untuk pekerja langsung itu kita menggunakan 4 orang. Tetapi dampak langsung dari kegiatan ini bisa lebih dari itu. Karena total pekerja kita itu ada sekitar 20 orang. Karena kita bukan hanya pembibitan Mbak Nanas, tetapi kita juga melakukan perawatan penanaman di lahan reklamasi pasca tambang atau revegetasi, penghijauan kembali wilayah tambang. Dari benih sampai ke tanaman siap jual itu kurang lebih 3 bulan. Nah, total produksi kita untuk wilayah kita ini kurang lebih kapasitasnya sekitar 10.000 bibit. Rata-rata dalam 3 bulan itu sekali penjualan kita bisa di angka 30 jutaan. Syukur alhamdulillah semenjak saya ikut bergabung sama Pak Febri ini, saya ini udah terbangun rumah ukuran 4,5 kali 6 meter ya. Alhamdulillah ya. Semenjak kita gabung ke lahan ini, Bapak sekeluarga bisa pulang Jawa. Nah, dengan adanya kegiatan di sini, masyarakat yang tadi pekerja ilegal atau non legal tadi bisa kita perdayakan di sini. Mereka bisa menggantikan pekerjaan yang awalnya pekerja tambang ilegal, sekarang mereka menjadi pekerja yang legal melalui usaha pembibitan ini. Sebelumnya saya bekerja itu di tambang TR. Tambang batubara kan, itu tapi ilegal. Saya takut ada dampaknya apa-apa, maka saya bergabung sama Pak Febri. Selain Febri, ada juga Zailani, lokal hero dari Desa Tanjung Karangan. Dia juga berhasil meningkatkan kualitas hidup warga desanya yang dulunya adalah pekerja tambang tanpa izin lewat program Eco Agroautomation ini. Halo Bapak Zailani, Halo, ini Dek. habis ngecek-ngecek tanaman Iya, ya Pak? Dek, supaya kita lebih tahu apa penyakit yang bisa mengganggu Oke. pertumbuhan. Kalau ini
Jenisnya apa, Pak? Ini jenis Bibitnya? kaliandra, Dek. Heeh. Biasa dikembangkan di perusahaan. Sekarang untuk bahan bakar untuk pembakaran PLTU campuran batu bara kan gitu. Kaliandra. Gitu. Produksi lahan sini 15.000 per 3 bulan kita bisa panen dan Per 3 kita bulan. kirim ke perusahaan PTBA. Dari pembelian perusahaan PTBA seharga 4.550 dikalikan 10.000 kita kan ada margin keuntungan sekitar 20-an juta yang harus kita kembangkan lagi di situ. Anggota kita sudah ada di angka 11 orang, Dek, dan 7 dari anggota kita tadi masyarakat yang tadinya penambang peti gitu loh. Sebelum kerja di sini kami kan TR, NPT kan, kerja di tambang rakyat, kuli, gali, ngangkut karung, naikin ke mobil gitu. Dengan kerja di sini, istilahnya tenaga juga nggak terkuras, badan sehat, istri senang, alhamdulillah. Baru hari ini kami mau mulai bikin teras di depan rumah. Awalnya diajak Pak Jailani ke sini kan, mungkin beliau kasihan ya melihat saya ngojek mungkin ya, karena ngojek itu risikonya besar Bu, dan bisa dikatakan nyawa taruhan kan. Oleh karena masuk lorong terowongan, mungkin suatu saat tiba-tiba longsor kan, kita bisa tertimbun di dalamnya Bu. Kalau sebelumnya sih memang gede sih pendapatannya di peti, tapi ya itu untuk dandan apa itu lebih besar pengeluarannya. Kalau di Paja ini kan enggak, cuman ringan, angkut dari sini ke rolling PTBA bawa sini lagi, itu kan enggak terlalu memaksakan kendaraan. Enakan di sini menyedihkan kalau di peti Bu. Mas-mas setiap hari itu kan kalau ada razia lah langsung kabur, sembunyi ke hutan lah. Kami pemerintah desa mengarahkan untuk kunjungan-kunjungan dari TK, SD, malahan ke mahasiswa dan masyarakat umum, instansi apapun kami arahkan ke sistem otomasi ini. Jadi memang tempat ini, Dek, kita kembangkan untuk semacam edukasi lingkungan. Nanti dari hasil dari pengembangan pembibitan ini ada sebagian CSR kita yang memang kami bagikan ke masyarakat yang tidak mampu. Semua ikut berkontribusi di sini dan semua mendapatkan pemberdayaan di sini gitu. Tempat ini kita dibantu, Dek. Termasuk di dalam sana ada namanya bell compire, itu limbah bekas dari perusahaan PTBA yang fungsinya untuk alas bedengan di situ kan. Jadi bisa dimanfaatkan. Kita dibantu sumur bor, kita dibantu juga untuk penyiraman sistem automasi. Jadi kita bisa lewat HP kan. Bisa menekan biaya modal kita gitu loh. Kita persiapkan tempat yang kira-kira menarik untuk anak-anak kita sekarang ini. Makanya kita setiap sore ini kita adakan lapangan poli. Karena beliau sambil menunggu main poli, karena gantian dengan kawan ini, dia kan ke sini dia. Bermain, melihat tanaman, nanya-nanya gimana caranya buat pupuk Pak Jai. Gimana caranya membesarkan bibit ini supaya jadi besar kan? Gitu. Selain kita bisa menghidupi masyarakat yang berkecimpung di pembibitan ini, ibu-ibu yang tadinya nggak ada pemasukan uang, sekarang bekerja di pembuatan pengisian media polybag, beliau sudah ada nilai tambahnya kan. Kalau kerja di sini baru 3 bulan. Sebelumnya ibu rumah tangga, ya anak sekolah, belanja untuk kebutuhan sehari-hari lah Bu. Untuk anak sekolah, untuk kebutuhan sehari-hari, untuk belanja. Lebih senang di sini. Adem, pecel, lontong sayur, berhubung sepi, batubara macet ini tadi, melok pegawai di sini. Untuk seneng-seneng sama cucu-cucu lah. Kalau untuk saya sendiri, saya seneng deh. Saya seneng berbagi ilmu. Karena basic saya memang dari kecil memang bertani kan. Nah, tadi kan kita udah lihat-lihat nih 2 local hero yang menerapkan program Eco Agroautomation ini. Tapi sebenarnya apa sih target besar yang ingin dicapai PT Bukit Asam lewat program ini? Goals utamanya sebenarnya bagaimana ada hubungan timbal balik yang baik dari perusahaan sebagai perusahaan pertambangan batubara dengan masyarakat. Hari ini masih banyak ada aktivitas pertambangan ilegal di
daerah sini. Jadi goalsnya supaya tidak ada lagi masyarakat yang berkecimpung di dunia pertambangan ilegal dan beralih kepada usaha-usaha yang legal dan juga memberikan dampak baik terhadap lingkungan. Ada di Desa Tanjung Raja, Keban Agung, kemudian ada di Tanjung Nenim dan juga di Tanjung Karangan. Nah, secara total sudah lebih dari 30 orang yang diberdayakan. Cukup banyak ekonomi yang terbentuk dengan adanya 30 orang yang diberdayakan tersebut, mendekati UMR ya, pendapatan dari masing-masing orang yang diberdayakan tersebut. Wah, keren banget ya guys. Seru juga tadi aku sempat nyobain aplikasi untuk nyiram tanaman secara otomatis. Dan juga ketemu sama warga-warga yang beneran ngerasain dampak langsung dari program Eco Agroautomation ini. Kalau gitu, sekian video Brownies UMKM kali ini. Sampai jumpa!